pagi, Pak Gunawan. Saya Gunawan, jadi dipercayakan oleh Etikat Akademi untuk membawakan sesi pagi ini. Jadi memang ini agak pertama mungkin buat Bapak Ibu semuanya, tapi saya kira kan kita semua sudah mengalami ya bahwa karena adanya virus corona ini mau tidak mau kita harus work from home. Jadi sekarang ya kita usahakan training pun juga harus bisa dari rumah. Mungkin sebelumnya saya perlu sampaikan beberapa hal. Pertama, pada saat Bapak Ibu bergabung, mungkin berbeda dengan kalau Bapak Ibu meeting di kantor. Di sini pada saat Bapak Ibu bergabung dalam pertemuan ini, administrator sengaja membuat supaya suara dan suaranya itu di mute ya. Jadi tidak terdengar oleh kami. Tujuannya adalah karena kami tahu kan bahwa kita semua kan work from home ya. Nanti kalau lagi mendengar tiba-tiba anaknya datang lari teriak gitu, terus seluruh Indonesia mendengar kan agak kurang enak begitu kan. Jadi di mute. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya pada saat sesi tanya jawab bisa mengunmute ya dengan kalau Bapak Ibu pakai laptop tinggal menekan spacebar. Menekan spacebar ditahan. Kemudian berbicara. Selesai itu dilepas lagi, akan mute lagi. Itu hanya untuk kerapian saja. Itu ada surat. Nah, itu sudah ada suara itu. Oke, bagaimana dengan administrator? Apakah kira-kira sudah bisa dimulai atau sudah masih mau menunggu lagi? Silakan, Pak. Saya pikir karena sambil jalan sudah ada 10 tambah 1, 11 peserta. Saya khawatir nanti kita sangat menghargai waktu yang sudah ada, sehingga langsung dimulai saja. Silakan Pak Gunawan dan selamat Selamat pagi. Ya. Kita akan memulai sesi kita pagi ini. Sebentar ya, kita mulai. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu pada sesi kali ini yang berjudul Prinsip Asuransi dan aplikasinya pada asuransi kecelakaan diri. Jadi, pagi ini sesi akan kita bawakan dengan gaya sedikit populer, mudah-mudahan tidak membosankan, karena kita semua tahu kalau kita melotot menghadapi laptop selama 1 jam, mungkin konsentrasi kita juga bisa buyar. Jadi ini adalah sesi yang kita bawakan pagi ini, prinsip asuransi pada asuransi kecelakaan diri. Kalau kita lihat mengapa ada gambar bajak laut, Bapak Ibu tahu ya pasti ya bajak laut kan? Ya. Kalau menurut saya ini merupakan contoh yang khas untuk asuransi kecelakaan diri, betul ya? Kenapa? Karena kalau kita lihat bajaknya ini matanya sudah hilang, berarti ada cacat tetap ya. Tangannya juga hilang, itu cacat juga. Kakinya pun dari kayu, itu cacat juga. Jadi kalau kecelakaan tadi kecelakaan biasa, maka kalau menurut asuransi kecelakaan diri, sudah mendapatkan banyak penggantian bajak laut ini. Kita lanjutkan. Jadi, pertama kita akan meninjau mengenai prinsip-prinsip asuransi yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal dengan baik, tapi kita ulas lagi dengan gaya dan pendekatan yang sedikit berbeda. Dan kemudian kita lihat bagaimana aplikasi prinsip asuransi tadi kepada asuransi kecelakaan diri. Karena biasanya menurut pengalaman saya pada saat kita mempelajari prinsip asuransi, itu biasanya kita menerapkannya pada asuransi properti lebih banyak. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana kalau diterapkan pada asuransi kecelakaan diri. Prinsip yang pertama, Bapak Ibu pasti sudah hafal semuanya, adalah utmost good faith. Kalau kita mengajarkan pada pemula, tentu akan membingungkan, karena kata-kata utmost good faith ini dalam bahasa Inggris juga biasanya diterjemahkan. Apa? Kalau kita baca textbook, dikatakan aslinya dalam bahasa Latin adalah uberrima fidei atau uberrima fides. Dalam bahasa Indonesia, kejujuran sempurna. Tapi menurut saya kalau kita membaca definisi ini saja, kata-kata ini saja, itu tidak menjelaskan prinsip asuransi yang pertama ini tadi.
Sebetulnya Atmos Good Faith itu apa sih? Perkenankan saya memberikan ilustrasi dalam bentuk cerita. Dalam presentasi ini mungkin saya akan banyak mengambil contoh dari film dan cerita, karena saya seorang penggemar buku, suka baca buku dan suka lihat film. Bapak Ibu pasti tidak mengenal gambar ini, karena ini zaman dari saya kecil. Ini adalah film Perry Mason, seorang pengacara terkenal di Amerika. Saya akan memberikan ilustrasi. Perry Mason ini pengacara yang pintar sekali. Suatu kali pada kasus yang dia tangani, dia memegang surat bukti yang sangat penting. Dan dia merasa bahwa surat bukti ini pasti akan dicari oleh polisi. Polisi akan segera datang ke kantornya untuk meminta surat bukti itu tadi. Karena dia pengacara, Bapak Ibu tahu ya, pengacara kan banyak akalnya. Jadi Perry Mason melakukan apa? Surat tadi dia masukkan dalam amplop, dia kirimkan ke kota yang jauh dengan alamat yang salah. Ya, pertimbangannya adalah kalau di Amerika, karena posnya masih bagus pada saat itu, kalau dia kirimkan, maka mungkin dalam waktu sekitar seminggu lebih, surat itu akan kembali dengan catatan alamat tidak dikenal. Gitu kan? Setelah surat dikirim, kemudian polisi datang. Ya, polisi datang, dia ditanyakan, saya mau mengambil surat ini, disebutkan. Kan? Apa yang dilakukan oleh Perry Mason? Perry Mason mengatakan, saya berani bersumpah bahwa surat yang Anda cari tidak ada di kantor saya. Bapak Ibu bisa menangkap maksudnya ya. Apakah Perry Mason berbohong? Tidak. Secara hukum betul. Sumpahnya itu betul bahwa barang itu tidak ada di kantor dia pada saat itu. Tapi kan kita tahu kan sebetulnya surat tadi ya tidak benar-benar di luar kontrol Perry Mason tadi. Tapi kembali ini kita lihat definisi secara hukum. Kita bandingkan dengan cerita berikutnya. Kalau ini mungkin Bapak Ibu ada yang kenal, ada yang tahu ini cerita apa ini? Adegan dari mana? Cukup populer saya kira beberapa tahun yang lalu. Ini adalah dari film Mahabharata. Di film Mahabharata, kita lihat pria yang ada di depan ini adalah Yudhistira. Anda tahu Yudhistira? Yudhistira adalah kakak tertua dari Pandawa. Dia terkenal sebagai orang yang sangat jujur, sangat tulus, ya, tidak pernah berbohong. Kemudian yang tua di sebelahnya itu adalah Durna. Durna itu adalah guru Pandawa juga dan guru Kurawa. Tapi pada saat pertempuran Bharatayuda, Durna ini memusuhi Pandawa. Durna sangat sakti, tidak bisa mati, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Kemudian Pandawa mencari informasi dan mendapatkan informasi bahwa Durna tidak akan kalah sebelum anaknya mati. Anaknya bernama Aswatthama. Maka kemudian Pandawa melakukan suatu tipuan. Jadi pada saat pertempuran terjadi, salah satu dari Pandawa bernama Bima membunuh gajah bernama Aswatthama. Setelah gajahnya dibunuh, dia berteriak, Aswatthama sudah mati. Ya. Durna mendengarkan juga di dalam pertempuran itu teriakan Bima. Dan dia merasa sangat sedih, tetapi dia masih ragu-ragu. Maka dia mendatangi Yudhistira dan bertanya kepada Yudhistira, apakah betul Aswatthama sudah mati? Karena Durna tahu bahwa Yudhistira itu adalah seorang yang jujur, tidak pernah berbohong. Karena sudah diset, maka Yudhistira mengkonfirm pertanyaan tadi. Betul, Guru, Aswatthama sudah mati. Tapi kemudian dia berbisik lirih, tetapi Aswatthama gajah. Jadi kita lihat ya, ini mirip seperti Perry Mason tadi kan. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Konon menurut dongengnya Yudhistira itu karena kejujurannya, kalau dia naik kereta, itu keretanya itu mengambang di atas tanah, satu jengkal di atas tanah, tidak pernah menyentuh tanah. Tetapi begitu dia menyatakan Aswatthama mati, walaupun dia menambahkan Aswatthama gajah, kereta tadi turun. Jadi kita lihat secara moral dia melakukan perbuatan dusta.
bohong. Secara legal, seperti Perry Mason tadi, masih tanda tanya, mungkin tidak dianggap dusta, tetapi secara moral itu dianggap dusta. Mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan gambaran mengenai utmost good faith tadi. Sebetulnya apa sih utmost good faith? Itu menyatakan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi, baik penanggung, yaitu asuransinya, maupun tertanggung, ya, walaupun dalam hal ini bobotnya lebih banyak ke tertanggungnya, diwajibkan untuk memberitahukan semua hal-hal yang dianggap material. Bapak Ibu bisa lihat di textbook bagaimana persisnya kata-kata tadi, definisi dari utmost good faith. Tetapi untuk pembahasan kita, mungkin untuk mudahnya kita bisa katakan bahwa sebetulnya yang dimintakan adalah transparansi. Jangan menutup-nutupi. Ya. Makanya gambarnya adalah agak-agak transparan begitu ya. Ya. Kalau bapak-bapak maunya minta gambar yang lain, tapi karena ini forum umum tidak bisa. Kalau forum pribadi, kita bisa gunakan gambar yang lebih menarik buat bapak-bapak. Ya. Transparansi tadi dimintakan dengan sanksi yang cukup berat. Bila terjadi ketidaktransparan pada hal-hal yang dianggap material, maka pada saat klaim, ada kemungkinan klaim tadi tidak dibayarkan. Betul ya? Jadi kalau Anda menutup asuransi rumah tinggal, kemudian rumah tinggal tadi ternyata digunakan untuk jual beli gas, BBG gitu ya. Pada saat tidak dideklar, tidak dinyatakan, maka pada saat klaim, asuransi berhak menolak. Karena yang ditutup adalah rumah tinggal, padahal kenyataannya itu adalah depot bahan bakar gas. Kita lihat sekarang bagaimana penerapannya pada asuransi kecelakaan diri. Walaupun konsepnya kadang-kadang bisa agak ruwet, ternyata dalam asuransi kecelakaan diri, penerapan prinsip ini relatif mudah, yaitu hanya dengan mengisi surat permohonan penutupan asuransi dengan benar. Jadi biasanya kalau Anda ingin menutup asuransi kecelakaan diri, nasabah akan datang, akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi, kemudian menandatangani. Di formulir aplikasi akan ada pertanyaan-pertanyaan, apakah pekerjaannya, kemudian bagaimana kesehatannya secara umum, apakah ada cacat, dan sebagainya. Jikalau nasabah sudah mengisi semua dengan benar, maka biasanya dianggap nasabah sudah memenuhi persyaratan utmost good faith tadi. Jadi dalam hal ini, ya, pengisian SPPA harus diperhatikan, diisi dengan benar. Ya. Memang kadang-kadang ini memberikan permasalahan karena kita mesti berhati-hati seringkali kalau penutupannya lewat agen, kadang-kadang agen yang menandatangani. Dalam hal ini, SPPA tadi bisa dianggap tidak sah karena bukan nasabahnya sendiri yang menandatangani. Oke, kita lanjutkan dengan prinsip berikutnya. Prinsip berikutnya juga kembali menggunakan bahasa Inggris, ya karena memang asuransi asal mulanya kita dapatkan dari luar, dari Inggris, ya, adalah insurable interest. Gambarnya nih bapaknya juga bingung, apa sih insurable interest? Anda bertanya pada orang yang biasa fasih berbahasa Inggris, kalau Anda tanya apa itu insurable interest, mereka biasanya tidak bisa menggambarkan artinya dengan baik seperti yang diinginkan oleh orang asuransi. Dalam bahasa Indonesia sering kita sebut sebagai asas kepentingan. Ya, saya kira semua sudah tahu kan? Tetapi apakah ini artinya hanya kepentingan? Apa sih sebetulnya? Kalau Anda diminta menjelaskan kepada orang secara mudah, mungkin kita bisa menggunakan pendekatan lain. Kembali, slide-nya saya ambilkan dari film The Godfather. Ini salah satu film favorit saya. Ya. Di sini Godfather itu film mengenai mafia. Godfather itu bosnya mafia. Gambar yang Anda lihat ini adalah kepala keluarga Corleone. Jadi boss of the boss itu adalah dia. Di ceritanya begini. Bos ini punya anak yang paling kecil itu pada saat melindungi bapaknya pernah dipukul oleh polisi sehingga hidungnya cacat.
sehingga kalau ada cairan dari hidung suka keluar, jadi dia mesti kalau seperti kita pilek ya, nyedot nafasnya begitu kan. Nah, pada suatu acara makan malam, adiknya itu anak yang tadi namanya Michael Corleone, adiknya Michael mengatakan, Michael, kenapa kamu tidak operasi? Kita punya uang, operasi saja hidungnya supaya tidak perlu nyedot-nyedot terus begitu kan. Kamu akan lebih tampan. Kemudian ibunya juga mengatakan hal yang sama. Apa yang dikatakan oleh Godfather? Dia bertanya kepada istrinya Michael. Kepada istri Michael dia bertanya, apakah kamu keberatan? Apakah kamu minta suamimu untuk operasi? Istrinya mengatakan tidak. Maka sang Godfather mengatakan kepada istri atau ibunya Michael, ya, jadi kepada istrinya Godfather atau ibunya Michael dan kepada anak perempuannya, kan, kalian tidak punya hak untuk mengatur hal ini. Ini adalah haknya sang istri. Ya. Jadi ini adalah konsep dari insurable interest tadi. Tidak semua orang boleh mengasuransikan. Hanya orang-orang tertentu yang punya hak, itulah yang boleh mengasuransikan. Tentu definisinya kan agak susah ya, jadi di sini katakan, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh. Yang tidak boleh berarti bagaimana? Tidak boleh mengasuransikan. Kalau kita lihat ke textbook, tentu kan mengatakan bahwa insurable interest itu berarti harus ada hubungan. Ya, hubungannya bagaimana? Harus dinyatakan dengan diakui secara hukum, bisa diukur dengan keuangan, dan hubungannya adalah sedemikian sehingga kalau objek mengalami kerusakan, maka tertanggungnya akan menderita kerugian. Jadi, kalau kita mengasuransikan mobil orang lain, boleh tidak? Ya, jawabannya kemungkinan besar tidak boleh, karena kita tidak punya kepentingan. Begitu kan? Ya. Demikian juga nanti kita lihat pada asuransi kecelakaan diri. Pada asuransi kecelakaan diri, ini kembali filmnya adalah film Godfather masih, mereka selalu mengatakan mengenai kekeluargaan. Apa-apa harus mengutamakan keluarga. Mirip dengan asuransi kecelakaan diri, biasanya yang boleh mengasuransikan atau yang menjadi ahli warisnya adalah keluarga terdekat. Keluarga itu berarti adalah biasanya kan bagaimana? Kakak, adik, anak, orang tua, kakek, cucu, itu dalam satu garis. Ya. Jangan Anda mengatakan, wah kita kan semua keturunan Nabi Adam, jadi setiap orang boleh mengasuransikan. Tidak demikian yang dimaksudkan. Tentu ini akan bisa ditentang oleh asuransinya. Kalau memang tidak ada hubungannya, agak susah. Jadi kalau kita lihat ada bintang film yang terkenal misalnya, Bunga Cinta Lestari, kemudian karena bapak-bapak di sini fans berat, ya, mengatakan, wah kalau dia tidak ada duniaku terasa gelap, begitu ya. Kemudian mau menutup asuransi kecelakaan diri. Kalau sampai dia kecelakaan, saya ingin mendapatkan penggantian. Bagaimana jawabnya Bapak Ibu? Tentu tidak diperbolehkan. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena hubungan fans dengan idolanya tidak diakui secara hukum. Saya sendiri pernah punya pengalaman yang menarik. Pada saat itu ada aplikasi, ya, ahli warisnya itu adalah seseorang yang keterangannya dituliskan sebagai pacar atau tunangan. Tunangan itu sudah serius, lebih serius dari pacar, bukan? Ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah boleh kalau ahli warisnya digunakan tunangan? Ya, jawabannya tentu adalah tidak boleh. Kenapa? Karena tunangan bukanlah hubungan yang diakui secara hukum, begitu ya. Kalau Anda bertunangan tidak perlu bikin surat, begitu. Tetapi kalau Anda menikah, itu perlu surat. Nah, jadi ini adalah penerapan dari insurable interest tadi. Tapi apakah hanya keluarga saja? Ternyata nanti kita lihat tidak. Dalam kasus-kasus tertentu, asuransi kecelakaan diri, ahli waris dibolehkan bukan keluarga. Ada asuransi yang dinamakan sebagai key man insurance. Key man, key-nya key kunci, key man, jadi orang kunci. Ya. Kalau ada suatu perusahaan, sangat tergantung pada seseorang, individu,
maka bisa saja perusahaan tadi menutup asuransi untuk individu tadi dengan ahli warisnya adalah perusahaannya. Kenapa? Karena dianggap bahwa hidup matinya perusahaan itu sangat terpengaruh dengan ada keberadaan orang tersebut. Itu yang dinamakan dan key man insurance. Jadi umumnya adalah keluarga, tapi kadang-kadang bisa non-keluarga. Hanya kalau Anda menerima aplikasi seperti ini, Anda harus menanyakan dengan jelas siapakah pihak yang dianggap punya insurable interest tadi dan mencoba mengujinya apakah memang secara hukum pihak tersebut termasuk pihak yang boleh menjadi ahli waris. Kita lanjutkan. Kita mengatakan insurable interest itu adalah ada hubungan. Kalau ada hubungan, di sini gambaran orang berlari ya. Pada saat orang berlari, apakah juaranya itu adalah selalu yang ada di depan? Jawabnya tidak. Jawab yang benar, juara itu adalah orang yang pada saat melewati garis finish, dia menjadi yang pertama. Begitu kan? Tetapi pada saat awal atau tengah lomba, mungkin dia tidak di depan. Di sini ada unsur waktu. Kalau kita mengatakan hubungan antara tertanggung dengan objek asuransi, itu juga ada pengaruh waktunya. Ya, waktunya. Kapan hubungan tadi ada? Ya, kapan hubungan tadi ada? Kita lihat dahulu secara umum, kalau pada asuransi properti, kapan insurable interest tadi harus ada? Jawabnya kita ketahui bersama. Harus ada pada saat penutupan asuransi sepanjang masa asuransi, termasuk pada saat terjadi klaim. Itu pada asuransi properti. Pada asuransi marine cargo agak sedikit berbeda. Kapan insurable interest harus ada? Ya, ini antik. Jawabannya adalah insurable interest harus bisa dibuktikan pada saat melakukan klaim. Kenapa? Karena kalau di asuransi marine cargo ada kemungkinan yang menutup asuransi dengan yang klaim itu berbeda pihaknya. Mengapa demikian? Karena asuransi marine cargo mempunyai sifat khusus yaitu assignable, bisa dipindah tangankan. Kalau polis-polis lain biasanya tidak bisa dipindah tangankan, polis marine cargo bisa dipindah tangankan. Jadi kalau orang beli beras dari Vietnam, pada saat pengangkutan, mungkin saja berasnya tadi sudah dijual kepada pihak lain, dan pihak yang baru, pemilik baru tadi, biasanya akan menerima transaksi tadi beserta dengan polisnya. Polisnya di-assign, dialihkan ke pemilik baru. Kalau dia jual lagi ke pembeli lain, maka kembali polisnya bisa dipindahkan ke pemilik baru lagi. Sekarang kita lihat bagaimana penerapannya pada asuransi kecelakaan diri. Pada asuransi kecelakaan diri, persyaratan insurable interest tadi harus ada pada saat penutupan. Jadi saat menutup, ya, mungkin untuk mudahnya bisa diberikan gambaran. Si A menikah dengan si B, kemudian menutup asuransi. Ahli warisnya adalah B. Pada saat menutup asuransi, betul B adalah istrinya. Tapi dalam perjalanan waktunya, kita lihat seperti artis-artis, menikah 3 bulan, kemudian berakhir, ya cerai, begitu kan ya. Bagaimana status polisnya? Kalau ahli waris tidak berubah, maka si B tetap bisa menerima santunan dari polis asuransi kecelakaan diri. Mengapa? Karena tadi saya katakan bahwa insurable interest untuk asuransi kecelakaan diri hanya diperiksa pada saat penutupan. Jadi kalau penutupan betul dia adalah istrinya, pada saat klaim tidak dipermasalahkan lagi. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau Ibu nggak cocok, biasanya Bapak-Bapak. Kalau yang ingin mendua, siap-siap mesti mengganti ahli warisnya. Mohon maaf ya, ini sekedar supaya jangan terlalu serius ya. Prinsip berikutnya adalah prinsip indemnity. Kita tahu ya, prinsip indemnity. Kembali bahasanya agak aneh. Ya. Sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi indemnitas. Tapi kalau menurut saya kok agak kurang cocok ya. Kalau Anda tidak mengerti indemnity, Anda juga tidak akan mengerti apa itu indemnitas gitu kan. Itu kata-kata yang hanya dirubah ejaannya saja. Ya. Saya jadi ingat ya, zaman dahulu, karena saya rambutnya sudah putih, jadi Anda lihat saya sering bicara zaman dahulu. Dulu pernah ada menteri yang bernama Bapak Murdiono yang memberikan
mengeluarkan peraturan bahwa semua kata-kata di merek dan sebagainya itu harus dalam bahasa Indonesia di Indonesia. Nah, kemudian di dekat rumah saya di Kelapa Gading sini ada toko buah New Zealand. New Zealand Anda tahu ya, NEWZEALAND. Begitu kan nama New Zealand kan seperti itu. Karena minta dirubah, maka dia berubah menjadi NIUSELAN. Nah, saya bilang, kok rasanya saya baca New Zealand yang baru ini agak mengganjal gitu ya, mendingan bahasa aslinya begitu ya. Makanya saya tetap menggunakan kata indemnity. Kita lanjutkan. Sebetulnya apa sih? Indemnity ini hanya kalau menurut saya, memberikan gambaran batas atas penggantian. Penggantian itu tidak bisa semena-mena, tetapi ada limitnya, ada batas atasnya. Batas atasnya itu adalah apa? Kita lihat. Ini kalau jalanan berlubang. Jalanan berlubang, Anda mau menambal lubangnya bagaimana? Yang paling ideal. Yang paling ideal tentu adalah kembali kepada keadaan semula, begitu kan? Tidak kurang, tidak lebih. Ya, kalau kurang masih tidak mulus jalannya, lebih juga masih tidak mulus jalannya. Ini adalah konsep dari indemnity tadi. Wordingnya biasanya mengatakan kan mengembalikan keadaan keuangan tertanggung pada keadaan keuangan tepat sesaat sebelum terjadi klaim. Bagaimana penerapannya pada asuransi kecelakaan diri? Kita mesti lihat kan, tadi kita lihat pada pembukaan, asuransi kecelakaan diri gambarnya tadi adalah manusia ya. Perbedaan asuransi kecelakaan diri dengan asuransi jenis lain di dunia kita, dunia asuransi umum adalah mengenai objeknya. Jikalau biasanya asuransi jenis lain itu mempunyai objek mobil, properti, atau hak keuangan, begitu. Pada asuransi kecelakaan diri, objeknya berupa manusia. Di sini saya berikan gambar, ini gambar cerita mengenai kerajaan Inka. Jadi yang ditangkap ini sebelah kanan adalah Montezuma, raja kerajaan Inka. Yang sebelah kiri bulenya ini adalah Hernando Cortés, seorang petualang Spanyol. Jadi Hernando Cortés datang ke Inka karena dianggap sebagai dewa. Ya, itu ada cerita panjang karena Inkanya punya ramalan bahwa nanti ada orang berjenggot, itu dewanya mereka yang akan datang. Tapi kemudian Hernando Cortés dengan licik menangkap Montezuma. Kemudian Montezuma mengatakan, lepaskan aku akan menggantikannya dengan emas seberat badanku. Ya. Jadi kita lihat kan di sini menilai harga manusia. Berapakah harga manusia? Kalau Montezuma harganya bisa mahal sekali. Ya. Apakah berlebihan kalau harganya Montezuma sama dengan harga emas seberat badannya? Tentu tidak. Nanti menjadi permasalahan. Kalau kita yang tidak sekaya Montezuma, apakah nilai kita lebih kurang dari Montezuma? Susah kita memberikan jawabannya. Jadi dalam hal ini kita berhadapan dengan sesuatu yang agak susah dinilai. Karena itu biasanya di dalam asuransi jiwa, yang konsepnya dipakai juga dalam asuransi kecelakaan diri, itu mengatakan kita tidak menggunakan prinsip indemnity secara lurus, secara harafiah, tetapi sedikit dimodifikasi. Digunakan istilah manfaat. Manfaat ini untuk Bapak Ibu mungkin lebih mirip dengan kalau di asuransi umum itu seolah-olah mirip dengan konsep agreed value. Jadi nilainya boleh berapa saja. Selama nilai tadi disetujui oleh kedua belah pihak, maka itu bisa menjadi nilai dari penutupan asuransinya. Ya. Jadi di sini dikatakan tadi kan indemnity itu adalah batas atas. Ada limit di mana di atas itu tidak bisa diberikan penggantian. Tetapi dalam asuransi kecelakaan diri tadi dikatakan ada penyimpangan. Ya. Jadi di sini dikasih kartu merah dalam arti prinsip indemnity tidak berlaku penuh pada asuransi kecelakaan diri. Anda boleh menutup berapa saja selama Anda mampu membayarkan preminya dan selama asuransinya juga mau menerima nilai tadi. Prinsip berikutnya adalah
subrogasi atau subrogation. Ya. Subrogation, kalau tadi ada limit penggantian, sekarang bagaimana kalau kita mempunyai penggantian dari beberapa pihak? Kalau Bapak Ibu punya mobil, lagi diem, ditabrak sama orang lain, maka penabrak tadi tentu secara hukum bertanggung jawab atas kerusakan yang Anda miliki. Terlepas dari apakah Anda punya polis atau tidak punya polis, begitu kan? Tetapi kalau Anda punya polis, timbul masalah. Ya, kalau Anda mendapatkan penggantian dari penabrak, kemudian Anda klaim ke asuransi, berarti Anda mendapatkan penggantian double. Itu melanggar prinsip indemnity. Karena itu, konsep subrogation mengatakan bahwa dalam hal seperti ini, penggantinya tetap tidak bisa melebihi nilai indemnity, begitu kan? Kalau Anda terima penggantian dari orang lain, maka asuransi hanya mengganti kekurangannya saja. Atau cara yang lebih umum adalah Anda klaim ke asuransi, hak menuntut pada pihak ketiga diambil alih oleh asuransi. Ya, tentu Bapak Ibu nanti ada yang bertanya, bagaimana kalau ditabrak di jalanan, kita settle, kita selesaikan secara kekeluargaan di jalanan, uangnya dikantongin, kemudian Anda klaim ke asuransi. Ya, dalam hal ini pertanyaannya sama, seperti bolehkah kita menyontek pada saat ujian? Jawabannya selalu klasik ya, asal tidak ketahuan ya apa boleh buat, tetapi perbuatan tadi adalah perbuatan yang salah. Ya, ini tadi mengenai kecelakaan, sudah saya ceritakan. Ya, ini haknya diberikan. Ya, jadi hak menuntut pada pihak ketiga diberikan kepada pihak asuransi. Ya. Sebetulnya ada sedikit masalah di sini nanti pada saat kalau kita membicarakan marine cargo ya. Kalau marine cargo Anda tahu ya, pada saat klaim juga nasabah harus melakukan tuntutan kepada pengangkut ya, pada kapal untuk memelihara subrogation tadi. Jadi memang ada sedikit tambahan bahwa subrogation tadi, hak untuk menuntut pihak ketiga tadi harus tetap dijaga oleh tertanggung, tidak boleh dimaafkan, karena itu akan menjadi haknya asuransi. Bagaimana pada asuransi kecelakaan diri? Kan sebetulnya prinsip subrogation, kalau dari penjelasan tadi terlihat bahwa ini merupakan turunan dari prinsip indemnity. Jadi kalau prinsip indemnity-nya dikatakan tidak berlaku pada asuransi kecelakaan diri, maka prinsip subrogation juga tidak berlaku pada asuransi kecelakaan diri. Jadi kalau katakan ada seseorang menutup asuransi kecelakaan diri sebesar 10 miliar, kemudian dia menderita kecelakaan pesawat udara, dan dibuktikan bahwa atau setelah kecelakaan, perusahaan penerbangannya memberikan penggantian 5 miliar, tidak berarti bahwa asuransinya akan mengganti 10 dikurangin 5, tetapi asuransi tetap akan memberikan 10 miliar sesuai nilai polis semula. Tidak tergantung dari apakah ada subrogation dari pihak lainnya. Nah, jadi seperti kado, kalau Anda terima 1, syukur, terima 2 juga boleh, terima 10 pun juga tidak menjadi masalah. Prinsip berikutnya adalah prinsip kontribusi. Kontribusi. Sebetulnya apa sih kontribusi? Kontribusi adalah prinsip yang mengatur kalau terjadi polis ganda. Polis lebih dari satu menutup objek yang sama. Kalau polis ini gambarnya sama, dipikul secara bersama. Tetapi kita lihat kan, apakah dengan memikul gini beratnya akan berubah? Beratnya bagi masing-masing akan tambah ringan, tapi berat totalnya bagaimana Bapak Ibu? Kayu ini yang diangkut 3 orang atau diangkut 5 orang, apakah akan berubah beratnya? Tentu tidak, kayunya akan tetap sama. Itulah konsep dari kontribusi. Jadi penggantinya tetap maksimal adalah senilai indemnity, tetapi akan dibagi pada beberapa polis, tergantung dari masing-masing besarnya polis. Ya, jadi prinsip kontribusi mengatakan, kalau ada polis ganda, maka pada saat klaim, masing-masing polis akan membayarkan klaim, tetapi nilai total penggantiannya tidaklah melebihi nilai indemnitasnya. Ya. Sebagai akibat dari kontribusi, biasanya ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan apa yang dikatakan sebagai average. Ya.
Average ini pada secara umum ya, asuransi umum. Bapak Ibu tentu sudah tahu ya. Dan kalau Anda pernah menangani klaim, pasti pernah mendapatkan komplain dari nasabah mengenai average tadi, begitu kan? Kenapa waktu klaimnya parsial, dibayarkannya hanya sebagian, tidak dibayarkan penuh, begitu kan ya? Nah, kita bisa jelaskan melalui konsep kontribusi tadi. Ini gambarnya adalah gambar setelah Perang Dunia Kedua di negara Barat, makanan itu agak susah, maka di sana dilakukan penjatahan. Jadi Anda mesti daftar, Anda dapat daging sekian ons, dapat keju sekian ons, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah seumur saya juga akan mengalami pada tahun 60 sekian, itu saya masih merasakan gunanya kartu keluarga. Kartu keluarga bukan hanya untuk mengurus surat-surat, tetapi juga bisa untuk mendapatkan minyak dengan harga murah. Karena pada saat itu ada penjatahan minyak goreng. Kita datang ke tempat poolnya, nanti kartu keluarganya dicap, dan kita boleh beli minyak sekian liter dengan harga sekian. Gitu. Nah, prinsip kontribusi ya ini atau prinsip average ini terjadi pada saat terjadi kekurangan. Ya, jadi kalau tadi kita mengatakan kalau jumlah polis lebih banyak, jadi kita mengatakan nih kasusnya polisnya lebih dari satu. Kalau jumlah nilai pertanggungan dari semua polis melebihi nilai indemnitas, maka kita tahu prinsip indemnitas berlaku, limit batas atasnya adalah sebesar indemnitas. Kelebihannya tidak dihitung. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kalau nilainya itu kurang. Kalau nilainya itu kurang, kita mengatakan bahwa kita sebagai asuransi mengatakan asuransinya selalu ditutup secara penuh. Sehingga kalau terjadi kekurangan, maka kekurangan tadi seolah-olah ada polis yang ditanggung oleh pemilik, oleh tertanggung. Ya. Jadi Anda bisa nangkap maksudnya ya, kalau ada polis menanggung hanya 3/4 dari harga rumahnya, maka yang seperempatnya itu seolah-olah ada polis yang dikeluarkan oleh pemilik sendiri, oleh tertanggung. Makanya pada saat klaim, kita juga melakukan kontribusi tadi. Penggantiannya tidak boleh melebihi dari nilai indemnitasnya. Jadi dibagi polisnya 3/4, ya ganti 3/4 kerugian, seperempatnya digantikan oleh tertanggung sendiri. Ini menjelaskan kenapa kadang-kadang nasabahnya tidak terima, kan? Karena nilai klaimnya masih di bawah nilai harga pertanggungan total. Oke, itu konsep secara umum. Sekarang kembali tujuan kita melihat aplikasinya pada asuransi kecelakaan diri. Bagaimana berasuransi kecelakaan diri? Kita lihat bahwa prinsip kontribusi itu juga merupakan turunan dari prinsip indemnity. Jadi kalau indemnity tidak berlaku pada asuransi kecelakaan diri, maka pada asuransi kecelakaan diri pun prinsip kontribusi tidak berlaku. Artinya apa? Artinya Anda boleh beli banyak-banyak polis, dan masing-masing polis tadi pada saat klaim akan membayarkan nilainya tanpa melihat apakah ada polis lain atau tidak. Nanti ada pertanyaan yang bersangkutan dengan ini. Ya, jadi kalau ini kayak belanjaan, Anda mau belanja sebanyak-banyaknya, silahkan. Barang yang satu tidak akan dilimit, tidak akan dibatasi dengan adanya barang yang lain. Masing-masing polis boleh dibayarkan sesuai dengan nilai polisnya. Konsep berikutnya adalah konsep proximate cost. Proximate cost atau causa proxima ini mengatakan bahwa kita kalau di asuransi kan selain ada objek pertanggungannya, ada kejadiannya, begitu kan? Ada kejadian yang dijamin, ada kejadian yang tidak dijamin. Causa proxima mengatakan bahwa yang polis akan memberikan penggantian kalau penyebab dominan terdekatnya adalah kejadian yang dijamin dalam polis. Terus terang, prinsip ini menurut saya, menurut pengalaman saya, merupakan prinsip yang paling sukar dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang lain. Ya. Jadi sebagai guru yang pintar, bukan guru yang baik ya, kalau guru yang pintar mengatakan Anda baca buku aja banyak-banyak untuk coba mengerti prinsip proximate cost seperti apa. Ya. Kalau Anda bingung, jangan takut. Dalam prakteknya kita lihat, ya, dalam sejarahnya, bahwa seringkali masuk ke kasus pengadilan di Inggris, ya,
Itu adalah masalah mengenai proximate cost tadi. Jadi bukan kita saja yang bingung, tapi orang-orang yang pintar pun juga biasanya suka agak bingung. Ya. Jadi ini kan bisa diberikan contoh, misalnya kalau ada cerita asuransi pengangkutan, ya, orang menutup kargo ya, tanpa jaminan perang. Kemudian kapalnya berjalan, mendapat berita bahwa di depan ada peperangan. Untuk menghindari daerah berbahaya, maka kapal harus berbelok. Pada saat kapal berbelok, ya, terkena topan, kemudian kapalnya tenggelam. Nah, akan timbul permasalahan, kan? Ya, nasabahnya akan mengatakan, kalau tidak ada perang, kapal tadi tidak akan belok. Kalau tidak belok, dia tidak terkena topan, begitu kan? Dan seterusnya. Itu akan menjadi permasalahan, dan kuncinya cukup krusial karena ini menjadi penentu apakah akan diganti atau tidak diganti. Ya, ini sekedar gambaran saja. Kalau proximate cost itu rantai kejadiannya panjang seperti kereta api, dan kita harus mengurutkan satu persatu ya untuk menentukan apakah ada penggantian atau tidak. Saya berikan contoh saja pada asuransi kecelakaan diri. Itu ada satu kasus yang terkenal mengenai kecelakaan orang yang berkuda. Jadi ada tertanggung mempunyai asuransi kecelakaan diri, dia sedang berkuda. Ya, berkuda, ya kalau berkuda tentu di tempat yang ramai atau yang sepi. Sudah pasti di tempat yang sepi, kan? Dia berkuda di tempat yang sepi, kemudian dia terjatuh kecelakaan. Ya, kalau kita bilang jamak lah naik kuda jatuh ya. Tetapi akibat dari jatuh tadi, tulang iganya patah. Orang kalau tulang iganya patah akan terasa sangat sakit dan dia terpaksa berbaring, nggak bisa bergerak, begitu kan? Karena tidak bisa bergerak, dia ketinggalan. Kalau orang berkuda, zaman dulu kan tidak ada HP, jadi orangnya nggak pulang ya didiemin aja gitu kan. Waktu malam orangnya nggak pulang juga, baru mulai dicari, tetapi tidak ketemu, baru bertemu esok harinya. Pada saat itu biasanya kalau orang terpapar udara dingin di negara Eropa sana, ya itu akan terkena yang namanya radang paru-paru atau pneumonia, begitu kan? Jadi tertanggung tadi dibawa ke rumah sakit dan dia ternyata selain tulangnya patah kena pneumonia. Kita lihat ya, berapa lama di rumah sakit dia meninggal. Kalau kita tanya secara harafiah, meninggal karena apa? Meninggal karena pneumonia, bukan karena patah tulang. Jadi kalau pneumonia itu asuransinya asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, bukan asuransi kecelakaan. Ya, tetapi di sini kita gunakan prinsip proximate cost, bahwa pada saat dia jatuh sampai dia menderita pneumonia, itu merupakan rangkaian kejadian yang berjalan secara alamiah dan tidak ada yang dikecualikan di tengah. Ya. Atau kalau Anda bingung-bingung, ujung-ujungnya adalah asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung karena pada polis kecelakaannya. Ya. Oke, saya kira kita sudah membahas prinsip-prinsip tadi secara singkat dan sedikit gambaran penerapannya pada asuransi kecelakaan diri. Sekarang saya berikan waktu untuk bertanya kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Terima kasih Pak Gunawan. Nanti para ibu bapak yang ingin bertanya, silakan langsung ajukan pertanyaannya dengan memencet spacebar atau menekan spacebar. Setelah itu nanti lepas setelah bertanya. Silakan. Waduh. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, berarti semuanya dipahami dengan baik ya. Semoga. Ada dua, Pak Freddy. Pengalaman pengajar itu kalau itu memahami semua dengan baik atau tidak memahami sama sekali, jadi nanya juga bingung, Pak Freddy. Itu berarti kegagalan gurunya untuk mengajar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan yang berikan pertanyaan deh. Tadi kan ada prinsip asuransi. Oh, silakan. Ada Pak Said. Siap. Perkenalkan Bapak, saya MC dari Mamuju, ingin bertanya. Ini kan kemarin ada kasus terkait asuransi jiwa yang Jiwasraya lebih khususnya itu Bapak. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana cara kita meyakinkan lagi kreditur terkait masalah
penutupan mereka ketika kelak mereka akan lebih ke masalah klaim sih Bapak. Kira-kira bagaimana caranya kita meyakinkan ke tertanggung bahwasanya setiap asuransi mereka eh, mereka ikut itu artinya terkait klaimnya itu akan bisa akan dibayarkan seperti itu Bapak. Lebih fokusnya ke asuransi kecelakaan diri. Terima kasih Bapak. Oke, jadi kalau ini kan secara umum ya, bagaimana memastikan bahwa klaim pasti akan dibayar. Saya kira jawabannya agak susah. Anda, Pak Said, mau jawaban yang jujur atau yang sangat jujur ya? Harusnya kita, kalau secara sangat jujur, kita mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa kita pastikan, begitu ya? Ya. Jadi perusahaan asuransi harusnya, karena di bawah pengawasan OJK dan sebagainya, harusnya perusahaan asuransi itu selalu dijaga agar mempunyai kemampuan untuk membayar klaim. Ya. Tetapi dalam prakteknya kita lihat memang ada kasus-kasus di mana perusahaan asuransinya ternyata tidak mampu membayarkan klaim. Jadi dalam hal ini memang agak susah dilemanya. Memang di luar negeri maupun di dalam negeri tetap saja akan terjadi kasus bahwa asuransi mengalami ketidakmampuan membayar klaim. Ini memang risiko yang selalu ada. Jadi dari nasabahnya kita hanya bisa menasihatkan, makanya Anda harus memilih asuransi yang bisa dipercaya. Sebetulnya kalau kita bicara seperti saya tadi, saya katakan bahwa kita mengharapkan bahwa asuransi yang tidak ditegur oleh OJK harusnya pasti mampu membayar klaim gitu kan ya. Nah, tetapi kenyataannya kalau ada kasus Jiwasraya, kasus Bumi Putra memang agak menjadi masalah karena mereka dibiarkan berusaha terus oleh OJK dan ternyata tidak mampu membayarkan klaimnya. Ya, jadi tidak ada jawaban yang memuaskan Pak Said, tapi jawabannya hanyalah yang bisa mengurangi adalah Anda harus jeli-jeli memilih asuransinya. Jangan memilih sembarangan asuransi, karena ada kemungkinan klaimnya tidak terbayarkan. Kalau nasabahnya bank, sama seperti kalau bank memberikan kredit kan. Bank memberikan kredit tentu maunya pasti harus dibayarkan kembali. Jaminannya apa? Jaminannya juga tidak ada. Ya, tidak ada jaminan bahwa nasabah pasti akan membayarkan pinjamannya. Karena itu bank meminta kolateral atau jaminan ya. Dalam hal ini kan tujuannya adalah sama. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Said. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu. Yang berikutnya? Silakan, yang lainnya bertanya. Pagi Pak, saya Septono Pak, mau menanyakan tentang key manageable. Misalkan dalam satu kasus ada yang tadi Bapak bilang meninggalnya, istilahnya suami meninggal, ternyata memiliki istri. Nah, sedangkan sebelumnya si suami ini pun sudah memiliki istri, sah begitu, sah menurut agama. Nah, kemudian terjadi kecelakaan, kemudian meninggal. Apakah si ahli waris tersebut dapat dua-duanya dapat menutup, Pak? Begitu pertanyaan saya. Apakah dapat atau tidak? Untuk memudahkan Pak Sabtono ya, berarti istrinya ada dua. Ya, betul. Nah, istrinya dua-duanya sah. Sah. Kalau istrinya dua-duanya sah secara hukum, maka dua-duanya bisa menjadi ahli waris. Tetapi polisnya, kita lihat, polisnya menunjuk ahli waris yang mana. Oh, begitu. Nah, kalau polisnya menunjuknya A saja, ya tetap berarti A boleh menerima penggantian gitu kan. B-nya gimana? B-nya karena tidak masuk, ya tidak diberikan penggantian gitu kan. Gitu. Ya. Tapi dalam kenyataannya itu bisa dapat di-split atau tidak, Pak? Untuk klaim tersebut. Kalau Anda sebagai asuransi tentu tidak bisa split dari asuransinya, Pak. Dibayarkan kepada tertanggungnya, nanti apakah tertanggung, misalkan istri keduanya mengadu ke pengadilan, minta dibagi rata, itu urusan mereka, gitu, bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita melihat pada polisnya mengatakan si A sebagai ahli waris, dan itu adalah sah. Karena sah, ya kita bayarkan saja. Kalau ada sengketa, ya dipersilahkan mereka menyelesaikan antara mereka, begitu, Pak. Bukan wewenang kita untuk membagi-bagi warisan tadi, begitu.
Ya, kecuali memang di polisnya jelas disebutkan ahli waris adalah A dan B begitu. Tapi dalam praktiknya diperbolehkan Pak untuk mengisi 2 nama? Boleh, boleh. Oh Boleh. begitu? Boleh, boleh. 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 2 Cukup Pak, nama saya rasa, Pak. mau dibagi rata atau mau 70-30, persilahkan bisa saja. Nggak ada masalah. Cukup Pak, saya kira Pak. Oke, terima kasih. Oke, waktu masih ada 10 menit, silakan buat ibu bapak yang di luar Jakarta, monggo, jangan ketemu kita. Oleh Jakarta mungkin bisa kapan ketemu, tapi yang di Pekanbaru, kalau tidak salah ada, atau ada di Makassar. Silakan. Oke, kalau tidak ada atau sambil menunggu Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan, saya gantian yang bertanya. Sering timbulkan pertanyaan kan dari nasabah, apakah asuransi itu judi? Nah, saya kembalikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu, bagaimana kita membuktikan bahwa asuransi bukanlah judi dengan melihat prinsip-prinsip asuransi yang di atas tadi? Mungkin pada malu-malu, jadi ya udah saya yang jawab saja Pak Freddy ya. Jadi biasanya untuk mengatakan bahwa asuransi bukanlah judi, kita bisa menggunakan prinsip asuransi tadi. Kita lihat perbedaannya di mana. Perbedaannya adalah pada 2 prinsip dari ke-6 prinsip asuransi tadi. Prinsip pertama adalah prinsip insurable interest. Insurable interest itu mengatakan bagaimana? Bahwa harus ada hubungan, begitu kan? Antara tertanggung dengan objek asuransinya, dan kalau objeknya mengalami sesuatu, maka tertanggungnya menderita kerugian. Sekarang kalau Anda masang Man U lawan Liverpool, gitu ya, Anda pasang 2-1, begitu. Ya. Sekarang jadi pertanyaan adalah, apakah ada insurable interest-nya? Apakah kalau Anda pasang MU, apakah kalau MU kalah, Anda menderita kerugian? Ya, cuman baper aja gitu kan kerugiannya, gitu kan ya. Tapi sebenarnya tidak ada kerugian langsung. Ya, jadi jelas bahwa di sini terlihat perbedaan antara asuransi dengan judi. Pada saat yang pertama, insurable interest ada ya di asuransi, tapi kalau judi tadi MU kalah itu Anda tidak menerima apa-apa. Prinsip yang kedua adalah prinsip indemnity. Indemnity mengatakan ada kerugian, kita mengembalikan kerugian Anda. Nah, apakah pada judi berlaku hal yang sama? Kalau MU kalah, apakah kita mengalami kerugian? Tidak. Ya. Tidak ada kerugian yang kita derita. Begitu kan? Jadi dengan kedua prinsip ini, kita bisa menjaga bahwa asuransi bukanlah judi. Bukanlah judi. Pertanyaan berikutnya biasanya nanti ini ada mirip dengan asuransi jiwa. Mati kecelakaan itu kan suatu keniscayaan. Semua orang pasti akan mati, begitu ya, kalau asuransi jiwa kan. Bagaimana jawabannya? Ya, tentu jawabannya adalah mengatakan bahwa dalam hal ini ada unsur ketidakpastian mengenai kapannya. Kapannya. Ya, apakah kita meninggal atau tidak? Pasti meninggal jawabnya, tetapi kapannya itu belum pasti. Jadi ini digunakan oleh asuransi dengan perhitungan investasi dan sebagainya, sehingga kembali mengatakan bahwa kita tetap ada unsur ketidakpastian dalam hal kematian. Pertanyaan berikutnya ini, tadi saya katakan ya, bahwa untuk asuransi kecelakaan diri kita menggunakan konsep manfaat, tidak mengikuti indemnity. Bagaimana dengan komponen biaya pengobatan pada asuransi kecelakaan diri? Apakah menggunakan prinsip manfaat atau prinsip indemnity? Ada yang bisa membantu? Ya. Jadi jawabnya harusnya kalau kembali ke prinsip dasarnya, seharusnya biaya pengobatan pada asuransi kecelakaan diri itu menggunakan prinsip indemnity, tidak menggunakan prinsip manfaat. Ya, jadi kalau ada klaim biaya pengobatan, kita akan memintakan apa? Kwitansi pengobatannya. Kwitansi pengobatan tadi itu menandakan bahwa kita menggunakan prinsip indemnity.
Tetapi harus kita akui bahwa dalam perkembangannya yang belakangan ini, ada polis-polis yang memberikan biaya pengobatan secara lamsam, secara bagaimana? Dia mengatakan kalau Anda masuk rumah sakit 3 hari, maka selama di rumah sakit seharinya diberikan misalnya 1 juta rupiah. Ya. Ini menggunakan prinsip manfaat dan tidak menggunakan prinsip indemnitas. Karena itu mereka tidak melihat berapa kwitansi yang dibayarkan ke rumah sakitnya. Mereka hanya perlu tahu berapa hari Anda dirawat di rumah sakit. Ya. Kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu pasti mempunyai kredit card. Sering menerima penawaran asuransi lewat kredit card? Pasti sering ya. Biasanya yang sering ditawarkan itu adalah apa? Yang sering ditawarkan adalah asuransi kecelakaan diri. Kira-kira kenapa? Bisa nggak kita jelaskan berdasarkan prinsip asuransi tadi? Kenapa banyak dilakukan penawaran dan penawarannya lebih kepada asuransi kecelakaan diri ketimbang asuransi rumah tinggal atau mobil? Ya. Jawabnya adalah karena prinsip indemnitas, subrogation, dan contribution tidak berlaku pada asuransi kecelakaan diri. Anda bisa bayangkan kalau Anda nutup asuransi rumah tinggal lewat kredit card, pertanyaannya pasti apakah Anda ada punya polis lain, begitu kan? Kemudian pada saat klaim juga sama, kita akan menyelidiki apakah Anda punya polis lain, karena kalau ada polis lain, kita akan menerapkan prinsip kontribusi. Ya. Kalau orang anak muda sekarang bilang ngomongnya rese, ya, merepotkan, karena banyak hal yang harus dicek. Tetapi pada asuransi kecelakaan diri, tadi sudah dikatakan bahwa prinsip kontribusi tidak berlaku. Masing-masing polis akan membayarkan sesuai dengan nilai polisnya. Karena itu, kalau dijual lewat kredit card tidak ada masalah. Anda menutup 100 juta lewat sini, 200 juta lewat sana, 300 juta lewat sana, itu tidak menjadi masalah karena kita tidak perlu mengecek apakah ada polis-polis lain. Kalau ada klaim, kita hanya lihat benar nggak klaimnya, kita bayarkan sesuai dengan nilai polisnya. Oke. Setelah selesai dengan 3 pertanyaan, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Waktu sudah semakin hampir habis, tinggal 2 menit lagi, Pak Freddy. Ya, Ibu Bapak yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta, bila mana masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Namun bila mana sudah dianggap cukup, maka nanti kami akan menyampaikan materi bacaan terkait dengan presentasi pada pagi hari ini. Dan nanti ke depan kami akan melakukan pelatihan-pelatihan sejenis ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ibu Bapak sekalian. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Pak Gunawan, terima kasih. Terima kasih untuk kesediaannya mendengarkan sesi pagi ini. Kita nanti akan jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Dan nanti hasil rekaman video ini kami bisa bagikan kepada Ibu Bapak yang bersedia sehingga masih bisa mengulang lagi, mempelajari lagi apa yang pagi hari ini telah disampaikan oleh Pak Gunawan dengan baik. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Stay safe, work from home. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.